Warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan pun rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit setelah serangan Israel terbaru. Pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 7 orang meninggal atas serangan ini dan menghancurkan bangunan permukiman. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها احياء سكنيه، عالم عايشه بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel tak membuat militer Zionis Israel berhenti membombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyah, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabati. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah.
Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat permukiman penduduk Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel pun hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Beralih ke informasi lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Minggu siang, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah di RS Polri Kramat Jati. Selamat sore Naura, bagaimana update terkait kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa di sana? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga di Minggu sore hari ini kami melaporkan memang untuk kondisi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, lebih tepatnya di Gedung Anton Sujarwo, di mana memang kalau kita ketahui bersama Jumat pagi ini mereka ditangkap lalu dibawa ke Polda, kemudian dilanjutkan di Jumat sore itu menuju dan juga melakukan screening kesehatan di Rumah Sakit Polri, dan ditemukan bahwa dari kedua tersangka tersebut memiliki penyakit bawaan. Di antaranya untuk Dr. Tifa ini memiliki penyakit bawaan seperti GERD ataupun asam lambung yang mengharuskan mereka dilakukan ataupun diberikan rawat inap di Rumah Sakit Polri. Dan sudah jalan 2 hari untuk rawat inap dari kedua tersangka tersebut, namun kami masih belum menerima informasi apakah nantinya akan segera diselesaikan untuk rawat inap ini, kemudian nanti untuk kelanjutannya bagaimana. Cuma kalau misalnya kami mendengar sedikit ataupun juga dari awak media lainnya terkait dengan informasi di hari Senin bahwa di hari esok akan ada pergeseran ataupun nanti dari kedua tersangka ini untuk berkasnya akan dilimpahkan ke Kejati ataupun Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan terkait dengan pelimpahan berkas dan juga tersangka. Kemudian juga tadi beberapa jam yang lalu, tepat pada 1 jam yang lalu, kami tiba di Rumah Sakit Polri. Ini kami bertemu dan juga melihat dari anak Dr. Tifa yang pria, tapi tidak memberikan ataupun juga enggan untuk dimintai keterangannya. Cuma tadi beberapa awak media menanyakan bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi Dr. Tifa. Beliau mengatakan bahwa memang untuk kondisi Dr. Tifa saat ini dalam kondisi yang baik. Dan kalau kita melihat jam besuk, memang di jam 5 hingga di jam 8 malam di Rumah Sakit Polri ini menerima jam besuk. Jadi kami pun bersama dengan awak media lainnya masih terus menunggu informasi selanjutnya. Apakah nantinya di hari ini akan ada entah dari kuasa hukum ataupun kerabat yang datang menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Sementara itu Raisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya.